saling berkaitan ya untuk memahami materi yang kita bahas di pertemuan setelah UTS, yaitu harus paham dulu materi yang sebelum UTS. Ya. Jadi untuk materi setelah UTS kemarin itu kan kita membahas tentang transistor bipolar ya. Transistor bipolar kita awali dari bagaimana menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC dengan menggunakan teorema superposisi. Nah, dari situ kita bisa menghitung atau mengamati semua besaran-besaran DC maupun AC dari rangkaian ekivalen AC dan DC. Nah, dari teorema superposisi, dengan teorema superposisi kita menggambarkan rangkaian ekivalen DC yaitu dengan kita kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian kapasitor dibuka. Ya. Kapasitor dibuka, maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Semua besaran-besaran DC yang akan kita hitung atau kita akan amati dari rangkaian, kita lihat dari rangkaian ekivalen DC-nya. Kemudian untuk menggambarkan rangkaian ekivalen AC, kurangi semua sumber DC menjadi 0, kemudian kapasitor dihubung singkat. Kapasitor dihubung singkat, semua sumber DC dikurangi jadi 0, maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekivalen AC. Semua besaran-besaran AC yang akan kita hitung atau yang kita mau amati, kita hitung dari rangkaian ekivalen AC tersebut. Jadi secara umum, maka untuk memahami rangkaian penguat dengan transistor bipolar, yang pertama adalah kita harus bisa dulu menggambarkan rangkaian ekivalen AC dan DC-nya. Nah, kalau kita itu udah bisa, maka dengan memahami teorema analisa rangkaian, nah itu kita udah bisa menghitung semua besaran-besaran AC dan DC dari rangkaian ekivalen AC dan DC. Jadi ada 3 jenis penguat sinyal kecil yang sudah kita bahas. Itu pertama adalah penguat sinyal kecil common emitter, terus kemudian yang kedua adalah common base, dan yang ketiga adalah common kolektor ya. Dimana ketiga jenis penguat ini mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi dari penguat common emitter kita lihat bahwa karakteristik dari suatu penguat common emitter kalau kita analisa rangkaian secara geometris dengan menggambarkannya ya, maka ciri dari penguat common emitter ini adalah, atau parameternya itu resistansi emitter itu sama dengan 0. Jadi resistansi emitter AC itu sama dengan 0. Ya. Itu kalau secara geometris. Ya, kalau secara analitis itu artinya menghitung ya. Jadi dengan tadi kita sudah menggambarkan rangkaian ekivalennya, kemudian kalau kita analisa dengan menghitung, maka dari hasil analisa kita tersebut dapat dilihat parameter dari common emitter ini adalah dari besarnya faktor penguatan tegangan, terus kemudian besarnya impedansi masukan dari rangkaian. Maka untuk common emitter ini parameternya itu adalah, atau karakteristiknya, faktor penguatan tegangannya paling besar di antara ketiga jenis penguat sinyal kecil. Itu kalau untuk common emitter. Kemudian dari impedansi masukan, kalau impedansi masukan untuk common emitter ini tidak terlalu besar ya impedansi masukannya, nanti lebih besar kalau yang common kolektor. Nah itu yang pertama. Kemudian jenis penguat yang kedua adalah common kolektor. Common kolektor
kalau kita analisa secara geometris maupun analitis ya, kalau geometris kita gambarkan rangkaiannya, maka karakteristik dari common kolektor ini ya, itu resistansi kolektor secara AC itu sama dengan 0. Itu kalau untuk common kolektor. Nah, kemudian dengan menghitung atau menganalisa besaran-besaran AC dan DC, maka untuk common kolektor ini impedansi masukannya itu besar ya, di antara ketiga jenis penguat sinyal kecil ini. Oke, sedangkan kalau besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh common kolektor atau faktor penguatan tegangan yang dihasilkan oleh common kolektor, itu penguatan tegangan itu adalah lebih kecil atau sama dengan 1. Kalau lebih kecil atau sama dengan 1, berarti kan dia meneruskan sinyal yang masuk ke keluarannya, karena kan hanya diperbesar sebesar lebih kecil atau sama dengan 1. Sedangkan parameter penting dari common kolektor ini adalah impedansi masukannya paling besar di antara ketiga jenis penguat sinyal kecil. Tuh. Kemudian kalau kita lihat dari fasa dari sinyal masukan dan keluarannya, untuk common emitter, ya, common emitter ini keluarannya dihitung atau diukur pada kaki kolektor, sehingga antara fasa masukan dan keluaran itu berbalik fasa, ya, berbalik fasa. Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak ya? Tadi kayaknya sempat mau mati. Kedengaran? Mendengar, Bu. Kedengaran ya. Soalnya tadi seperti mau mati ininya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat dari besarnya sinyal masukan dan keluaran dari masing-masing penguat ini, kalau common emitter itu berbalik fasa sinyal masukan dan keluarannya. Ya, keluarannya dihitung pada kaki kolektor, ya, masukannya pada kaki basis. Di antara fasa masukan dan keluaran ini berbalik fasa. Makanya di rumusan faktor penguatan dayanya itu ada tanda negatif ya. Jadi negatifnya di situ menunjukkan bahwa sinyal masukan dan keluarannya berbalik. Jadi bukan nilainya yang lebih kecil dari ini. Sedangkan kalau untuk common kolektor, keluarannya itu dihitung atau diukur pada kaki emitter. Kemudian masukannya dari kaki basis. Maka untuk common kolektor ini antara masukan dan keluaran itu sinyalnya sefasa. Ya, sefasa. Itu untuk common emitter dan common kolektor. Kemudian kalau common basis, ya, kalau common basis, kalau kita analisa secara AC dan DC dengan menggunakan sama teorema superposisi, maka untuk common basis ini, ya, kalau kita lihat besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan juga besar, tapi di bawah atau common emitter lebih besar yang daripada common basis. Sedangkan impedansi masukannya yang dihasilkan oleh common basis ini kecil. Oke, jadi dengan mengetahui karakteristik dari ketiga jenis sinyal penguat sinyal kecil ini, maka pada saat kita mau mendesain atau merangkai suatu penguat sesuai dengan karakteristik dari sistem yang kita butuhkan, ya, misalkan kalau kita mempunyai penguat ya, di mana penguat ini tidak memenuhi terhadap suatu karakteristik penguat yang kita butuhkan, maka kita bisa mengkaskade ya, atau menghubungkan atau menggabungkan satu atau lebih, dua atau lebih penguat sinyal kecil ini. Tapi yang perlu kita pahami dulu adalah kita harus tahu karakteristik dari masing-masing penguat yang kita mau kaskade ini. Jadi misalkan kita menginginkan supaya transformasi daya
dari masukan ke keluaran itu maksimal, maka kita harus memperbesar impedansi masukannya, berarti kan? Berarti kita lihat penguat yang mana nih yang impedansi masukannya besar, yaitu common collector. Maka misalnya untuk mendapatkan transformasi daya yang jauh lebih besar dari masukan ke keluaran, maka kita bisa mengkaskade, misalkan di depannya kita taruh common collector, kemudian tahap keduanya kita hubungkan dengan common emitter. Nah, dengan kita mengkaskade common collector dengan common basis, common emitter, maka impedansi masukan dari keseluruhan rangkaian itu akan besar atau akan jauh lebih besar dibandingkan misalkan kalau kita hanya menggunakan common emitter, impedansi masukannya tidak terlalu besar, maka nanti daya yang dari sumber itu akan lebih banyak yang diserap atau hilang di resistansi sumber ya. Nah, dengan menambahkan common collector di depan penguat bertingkat, maka impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu akan naik ya. Atau impedansi masukan yang tadinya menggunakan satu penguat itu tidak terlalu besar, maka dengan menambahkan common collector ini impedansi masukannya itu akan jauh lebih besar, sehingga transformasi daya dari sumber ke penguat itu akan jauh lebih besar. Nah, kemudian juga kita bisa mengkaskadenya dengan penguat Darlington ya, yang kemarin kita ada bahas juga penguat Darlington, itu penguat di mana alfa, beta dari penguat Darlington itu kan lebih besar ya. Kalau misalkan satu transistor itu alfanya adalah besar penguatan arusnya adalah beta, maka kalau kita menggunakan penguat Darlington, maka nanti besarnya beta atau penguatan arus dari penguat Darlington itu akan beta kuadrat ya, atau beta dikali beta. Ya. Jadi untuk menganalisa atau membangun suatu rangkaian penguat bertingkat, yang pertama kita harus memahami dulu karakteristik dari masing-masing jenis penguat senjata kecil ini. Jadi sehingga kita bisa memutuskan penguat yang mana yang bisa kita kaskade. Oke, nah itu materi dari setelah TS ya. Oke. Kemudian yang mau saya tambahin di sini sebentar saya buka dulu ya. Sudah kelihatan belum? Oke. Nah, kemudian juga dari materi transistor, ada 3 daerah kerja transistor ya. Daerah kerja dari transistor itu kalau kita gambarkan, kalau kita lihat dari garis beban DC, dari garis beban DC, ada 3 daerah kerjanya ya. Yang pertama yang kita sebut dengan daerah aktif. Nah, untuk daerah aktif ini biasa digunakan untuk penggunaan transistor pada daerah linear. Linear itu artinya biasa digunakan untuk rangkaian yang fungsinya sebagai penguat ya. Kemudian daerah jenuh atau saturasi. Dan yang ketiga nanti ada daerah cut off. Nah, untuk daerah kerjanya pada daerah saturasi ini, saturasi dan daerah pancuh atau daerah cut off ini, transistor itu dimanfaatkan atau digunakan sebagai saklar ya.
Karena untuk daerah saturasi dan daerah cut off ini, fungsi normal dari transistor ini berhenti. Jadi untuk daerah linear atau fungsinya sebagai penguat, ini untuk daerah saturasi ini tidak digunakan. Tapi untuk daerah saturasi atau jenuh dan daerah pancung atau cut off ini, fungsi dari transistor ini sebagai saklar ya, sebagai saklar. Jadi kalau pada daerah jenuh, maka transistor ini, halo, kedengaran nggak suara saya? Tadi mau mati kan? Dengar Bu. Dengar Bu. Jadi mau mati. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan transistor sebagai saklar, maka daerah kerjanya ini adalah pada daerah jenuh atau saturasi dan daerah pancung atau daerah cut off. Pada daerah jenuh ini, transistor berfungsi seakan-akan seperti saklar tertutup. Jadi kalau kita menggambarkan rangkaian ekuivalen dari suatu transistor yang berada pada daerah jenuh, maka seperti saklar tertutup. Sedangkan kalau pada daerah pancung, ekuivalen dengan saklar terbuka. Nah, untuk fungsi transistor sebagai saklar dari elektronika ini tidak kita bahas. Ya. Jadi yang materi yang kita lihat kemarin kan dari mulai materi transistor sampai dengan penguat sinyal ya. Itu kan tidak ada kita membahas fungsi dari transistor sebagai saklar ya. Ya. Jadi nanti kalau transistor difungsikan sebagai saklar, ini banyak kan digunakan untuk rangkaian digital. Ya. Rangkaian digital itu kan berarti hanya pada dua keadaan ya, atau dua kondisi. Yang biasa disimbolkan dengan 0 dan 1. 0 dan 1 itu bukan menunjukkan bahwa nilainya yang 0 atau 1, tapi itu merepresentasikan suatu keadaan. Maksudnya adalah, misalkan kalau yang mau kita gambarkan atau representasikan dengan nilai 0 dan 1 itu adalah saklar, maka 1 itu menunjukkan bahwa saklarnya itu tertutup. Dan kalau 0 itu mengindikasikan bahwa saklarnya terbuka. Oke. Jadi pada saat kita ingin membangun gerbang-gerbang logika dengan menggunakan transistor, maka fungsinya nanti pada daerah jenuh dan pada daerah cut off atau daerah pancung ini. Ya. Jadi pada saat kita membangun gerbang logika, misalkan kita mau membangun gerbang, kalian udah dapat sistem digital belum ya? Udah dapat materi kuliah sistem digital belum? Ada teknik digital. Teknik digital ya namanya. Dapat nggak? Dapat digital dapat. Ya, itu kan cuma 0101 gitu kan? Angka 0101. Di mana 0 dan 1 itu kan merepresentasikan sesuatu ya. Kalau kita mau misalkan contohnya membangun gerbang logika. Logika apa ya? Logika OR. OR itu kan keluarannya akan bernilai 1 kalau semua masukannya bernilai 1 gitu kan. Jadi kalau misalkan ada suatu gerbang logika, masukannya 2 gerbang gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat keluaran dari gerbang logika tersebut. Misalkan keluarannya itu kita lihat sebagai lampu. Jadi kalau ada 2 masukannya gerbang logika, bagaimana caranya supaya lampu pada keluaran ini menyala? Nah itu kan biasanya disimbol-simbolkannya 01, 01. Jadi kalau di gerbang OR itu, jika kedua gerbangnya tertutup, berarti kan kalau dengan kita gambarkan dengan transistor, berarti kan berada pada daerah saturasi ya.
tertutup, maka lampu pada keluarannya itu akan bernilai 1. 1 itu artinya maka lampunya akan nyala, kan. Sedangkan jika salah satu yang dua-duanya mati atau kita sebut dengan saklarnya terbuka, rangkaian terbuka, maka arus itu kan tidak diteruskan ke keluaran ya. Maka lampunya akan mati. Nah, itu digambarkan, kita bisa menggambarkan gerbang-gerbang logika tersebut dengan menggunakan transistor. Nah, yang perlu kita pahami dulu adalah bagaimana menggambarkan atau menganalisa bahwa suatu transistor itu berada pada daerah saturasi, cut off, atau pada daerah aktif. Kalau dia berada pada daerah aktif, fungsinya kan sebagai penguat. Kalau berada pada daerah saturasi atau jenuh, fungsinya sebagai saklar tertutup. Sedangkan pada daerah pancung, fungsinya sebagai saklar terbuka. Nah, di sini di materi yang sedang saya tunjukkan ini adalah bagaimana cara kita menganalisa daerah kerja dari suatu transistor. Jadi sebelum kita memanfaatkannya, kita harus tahu dulu ini transistor daerah kerjanya pada apa. Artinya kalau kita mau memanfaatkannya sebagai penguat, berarti kita harus memastikan bahwa daerah kerja dari transistor berada pada daerah aktif. Sedangkan kalau kita mau memanfaatkannya sebagai saklar, maka daerah kerjanya berada pada salah satu saturasi atau cut off. Kalau saklarnya tertutup, maka pada daerah saturasi, sedangkan kalau ada saklar terbuka, maka daerah cut off. Nah, di sini yang mau kita lihat adalah bagaimana menganalisa daerah kerja transistor untuk menentukan apakah transistor tersebut berada pada daerah aktif, daerah saturasi, atau daerah cut off. Ini kita bisa yang pertama berpatokan pada tabel ini. Jadi tadi ada daerah aktif, di operasinya ada daerah aktif, daerah jenuh, daerah cut off. Dari mana kita tahu berada pada daerah aktif atau daerah jenuh atau cut off? Maka bisa kita lihat persambungan antara kaki basis dan emitter dan basis dengan kolektor ini, apakah di bias atau mendapat bias forward atau reverse. Masih ingat ya apa yang dimaksudkan dengan forward dan reverse ya, waktu kita membahas dioda ya. Kalau forward itu kan berarti kalau polaritas dari sumber yang positif ketemu dengan kaki anoda yang positif. Atau polaritas yang negatif ketemu dengan kaki katoda yang negatif. Kenap ya, kenap katoda negatif, anoda positif. Ya, jadi ini yang pertama kita lihat. Kalau aktif berarti persambungan antara basis emitter itu mendapat bias forward, sedangkan kalau kaki basis kolektor ini di bias reverse. Kemudian kalau dua-duanya mendapat bias forward ya, baik basis emitter dan basis kolektor forward, maka daerah operasinya adalah daerah jenuh. Sedangkan kalau cut off itu reverse dan reverse. Nah, kemudian misalkan kita udah tahu nih, oh daerah persambungan antara basis emitter di bias forward. Berarti kan dari tabel ini kita bisa melihat ya, kalau forward itu berarti kemungkinannya dua ini, daerah aktif dan daerah jenuh. Kan? Kemudian yang perlu kita lihat lagi nanti adalah persambungan basis kolektor, apakah reverse atau baru nanti kita masukkan nilai-nilai tegangan ya, dengan transistornya adalah silikon atau germanium dari tabel ini. Ini adalah tegangan-tegangan transistor persambungan
untuk jenis NPN pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Jadi kalau pada daerah jenuh ini VC jenuh untuk silikon itu adalah 0,2 kalau berbanding 0,1. Kalau PBE jenuh 0,8 dan 0,3. Misalkan contohnya ini, kita mau tahu ini ada suatu rangkaian transistor seperti ini. Nah, kita nggak tahu nih, apakah transistor ini berada pada daerah jenuh, berfungsi, berada pada daerah aktif, cut off, atau saturasi. Nah, yang pertama, kita bisa lihat dari berdasarkan acuan pada tabel ini. Jadi kita lihat persambungan antara basis emitter. Basis emitter, ini apakah di bias forward atau reverse? Ya, bias maju atau bias mundur. Misalkan kalau contoh ini kan persambungan basis emitter. Polaritas positif ketemu dengan kaki, ini kan dioda emitter, sini negatif. Berarti negatif ketemu negatif, positif ketemu positif. Berarti kan di bias forward kan. Kalau di bias forward, pertama kesimpulan kita adalah bahwa transistor ini berada pada daerah aktif atau jenuh. Langkah berikutnya adalah yang mau kita itu, apakah transistor ini benar berada pada daerah aktif atau jenuh? Nah, ini kita harus melihat persambungan antara basis kolektor itu reverse atau forward. Sekarang baru kita analisa rangkaiannya dengan memasukkan nilai-nilai yang ada pada tabel ini. Jadi misalkan pada rangkaian ini ya, misalnya tahanan pada kaki basis ini adalah 200 kilo ohm, kemudian VCC-nya 10 volt, ini PBB-nya adalah 5 volt. Nah, yang pertama tadi kan yang bisa kita lihat di sini persambungan antara basis emitter ini di bias. Jadi asumsi kita yang pertama, transistor ini bisa berada pada daerah aktif atau daerah jenuh atau saturasi ya. Kemudian untuk memastikannya adalah kita misalkan salah satu daerah aktif atau daerah jenuh. Kemudian kita analisa ini rangkaian masukannya, ini loop masukan dan loop keluaran. Nah, dari loop masukannya ini besarnya persamaan tegangan dari loop masukan ini kan ini adalah min PBB ditambah dengan tegangan di sini, tegangan pada kaki basis, kemudian ditambah dengan PBE, ini sama dengan 0. Itu ya, persamaan masukan. Nah, misalkan pertama kita mengasumsikannya adalah daerah aktif ya, akan berada pada daerah aktif. Kemudian kita masukkan besarnya nilai-nilai tahanan dan tegangan yang ada pada rangkaian. Ini PBB-nya adalah 5 volt, kemudian tahanan basisnya adalah 200 kilo ohm. Kemudian asumsi kita tadi kan berada pada daerah aktif. Jadi yang kita ambil adalah besarnya tegangan persambungan basis emitter pada daerah aktif. Ini. Berarti ini yang pada PB aktif. Kalau misalkan adalah silikon berarti nilainya adalah 0,7. Nah, dengan memasukkan besarnya PBB tadi adalah tegangan PBB-nya ini adalah 5 volt, kemudian tahanan pada kaki basis ini sebesar 200 kilo, maka ketemu arus basisnya. Kalau kita masukkan di sini PB aktifnya 0,7, maka arus basisnya nanti kan adalah PBB dikurang PB aktif dibagi RB. Itu 20 dikurang 0,7 dibagi dengan 200 kilo. Maka nanti ketemu arus basisnya itu adalah 21,5 mikroampere.
Nah, dari sini nih Bu, kita belum bisa menunjukkan apakah daerah kerjanya daerah aktif atau jenuh. Karena kita harus membuktikan, ada bukti yang harus kita hitung untuk daerah jenuh. Itu kita lihat dari besarnya arus basis dengan arus basis minimum. Arus basis minimum ini adalah arus basis terkecil yang dibutuhkan supaya transistor ini berada pada daerah saturasi, yaitu besarnya arus kolektor dibagi dengan beta. Betanya diketahui di sini 100. Besarnya arus kolektor itu bisa kita hitung dari persamaan ini ya, atau bisa juga kita hitung dari parameter beta. Beta itu kan perbandingan antara arus keluaran, yaitu arus kolektor, dibagi dengan arus basis. Atau bisa juga dengan menggunakan persamaan ini. Misalkan arus basisnya belum diketahui, ketahui beta atau IC nolnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Tapi misalkan kalau udah diketahui arus basis, kita bisa menggunakan IC sama dengan beta dikali dengan arus basis. Nah, di sini karena diketahui betanya adalah 100 ya, 100. Kemudian besarnya arus basis ini 21,5. Kalau kita masukkan dalam persamaan ini ketemu nanti arus kolektornya 2,15202 miliampere. Ketemu arus basis dan arus kolektor, maka sesuai dengan hukum Kirchhoff arus. Kirchhoff arus itu kan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Arus emitter di sini kan yang masuk ini arus kolektor dan arus basis. Yang keluar itu arus kolektor. Maka arus emiternya adalah arus basis ditambah dengan arus kolektor. Nah, di sini tadi kita udah menghitung. Ini arus kolektornya, ini arus basis. Arus emitter adalah yang kita jumlahkan. Besarnya 2,17352 mili. Nah, sampai di sini nih, kita belum bisa memutuskan apakah daerah kerja dari transistor ini berada pada daerah aktif atau jenuh atau saturasi. Kita buktikan bukti daerah saturasi. Daerah aktif atau tadi kan kita memisalkannya pertama daerah aktif ya. Nah, kita tentukan persamaan tegangan dari lob keluaran. Lob keluaran. Kalau kita bikin di sini arah lobnya seperti ini, maka min TCC ditambah dengan tegangan di sini berarti kan RC dikali C ditambah dengan tegangan di persambungan kolektor emitter ini. Itu sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan min TCC sama dengan kemudian dari rangkaian ini besarnya tegangan kolektor emitter, persambungan kolektor emitter itu sama dengan tegangan pada kaki basis kolektor ditambah dengan PBE. PCE itu sama dengan PCB atau tegangan pada kaki kolektor basis ditambah dengan PBE. Tadi karena yang kita misalkan pertama adalah daerah kerjanya pada daerah aktif, maka yang kita pakai di sini adalah PBE aktif. Yang tadi besarnya adalah 0,7. Nah, ini tadi besarnya ada 0,7. Kemudian PCE-nya kita bisa hitung dari persamaan ini. Dari persamaan ini. Dari persamaan ini kita bisa menghitung cara PCE-nya. Berarti kan PCE adalah PCC dikurang IC kali RC. PCC-nya kan diketahui di sini. PCC-nya adalah 10 volt. Kemudian RC-nya 3 kilo. Ini 3 volt, kemudian RC-nya 3 kilo.
Arus kolektornya udah ketemu juga di sini. 2,152 berarti kita bisa menghitung VCE. Berarti VCE adalah VCC dikurang isi kali RC. Kalau kita masukkan nilainya, maka ketemu nanti nilai dari besarnya tegangan pada persambungan kolektor basis itu adalah sebesar 2,8394. Nah, ini positif ya. Untuk daerah aktif, kalau suatu transistor berada pada daerah aktif, itu syaratnya atau parameternya adalah besarnya tegangan kolektor basis. Ini harus bernilai positif atau lebih besar dari 1. Nilainya positif. Di sini, karena besarnya tegangan kolektor basis yang kita dapatkan dengan menganalisa loop masukan dan keluarnya ini, ketemu nilainya adalah positif, maka bisa kita simpulkan daerah kerja dari transistor ini berada pada daerah aktif ini. Nah, kita lihat tadi dari besarnya tegangan kolektor basis. Jadi simpulannya daerah kerja dari transistor ini adalah daerah aktif dengan besarnya arus basis itu sebesar ini 21,5 miliampere, kemudian arus kolektornya 2,152 miliampere dan arus emitter. Nah, itu. Kemudian tadi kalau ini kan pertama kita memisalkannya bekerja pada daerah aktif ya. Misalkan kalau kita memisalkannya adalah daerah jenuh atau saturasi. Nah, sampai di sini sebenarnya udah selesai. Kalau ini daerah aktif. Tapi kalau misalkan ya, misalkan kita memisalkannya bukan daerah aktif, tapi daerah jenuh ya, misalkan. Memenuhi nggak dengan parameter-parameter atau besarnya tegangan dan tahanan yang diberikan pada rangkai. Mas seperti tadi rumusnya ini pada loop masukan dan ini pada loop keluaran. Tapi yang kita masukkan adalah nilai-nilai yang berada pada tabel ini itu yang berada pada jenuh ini, nilai jenuh ini. Kalau tadi kan pada daerah aktif yang kita pakai ini, PBE aktif. Sekarang kalau pada daerah jenuh berarti misalkan besar tegangan basis sekitarnya ini. Nah, kalau kita masukkan ke sini, besarnya nanti arus basis pada daerah jenuh itu sebesar, itu dengan memberikan nilai PBE jenuh sebesar 0,8 yang kita dapatkan dari tabel tadi. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam loop persamaan tegangan pada loop keluarannya ini, PCE jenuhnya dari tabel tadi ada 0,2 volt, nanti akan ketemu besarnya arus kolektor pada daerah jenuh. PCC-nya kan ketahui, RC-nya diketahui PCE jenuhnya. Ketemu nanti arus kolektor. Kemudian untuk daerah jenuh, syarat dari operasi jenuh dari suatu transistor ya, itu harus dipenuhi. Ya. Ini adalah syarat dari untuk operasi jenuh itu harus dipenuhi. Besarnya arus basis itu harus lebih besar atau sama dengan arus basis minimum. Nah, apa itu arus basis minimum? Arus basis minimum ini adalah arus kolektor dibagi dengan beta, atau sama juga dengan ada yang buku yang menuliskan itu adalah HFE. Maka
Kalau tadi kita sudah menghitung ketemu di sini arus kolektornya ini besarnya, maka arus basis minimumnya adalah 3,267 mA dibagi beta, betanya 100. Jadi sebesar 0,03267 mA atau 32,67 mikroampere. Baru kemudian kita buktikan ini, bukti daerah jenuhnya ini. Apakah dipenuhi arus basis lebih besar atau sama dengan arus basis minimum? Kita bisa bandingkan arus basisnya tadi kan adalah ini 21 mikroampere ini arus basis. Assalamualaikum. Sedangkan arus basis minimumnya 32,67 mikroampere. Iya, siap. Nah, ini arus basis 21 mikro, ini 32,67 mikroampere. Iya, siap. Ini kan lebih kecil ya. Iya. 21 dibandingkan 32 kan lebih kecil ya. Berarti tidak memenuhi karena di sini syaratnya adalah harus lebih besar atau sama dengan. Sedangkan ini kan dari nilai ini dapat kita lihat bahwa ini lebih kecil. Ini lebih besar ya. Iya. 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 Lebih kecil. Iya, iya, betul. Siap. Di konsep. Siap, siap. Ya. Terima kasih. Info ya. Jadi saya langsung ke mana? Siap, siap. Iya, iya. 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 Ini baru KTA dulu ya. yang Kalau ini kan dari nilai ya, ini kita lihat 21 itu kan lebih kecil. Sedangkan syaratnya di sini harus lebih besar. Serda ya. Dulu aku di sana di Hidrosiap. Siap, makasih. Ya, makasih. Artinya dari sini dapat kita tunjukkan bahwa syarat dari daerah jenuh tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi berarti benar tadi pembuktian yang pertama ini bahwa daerah kerja dari transistor ini adalah bekerja pada daerah aktif. Jadi dari sini dapat kita tunjukkan bahwa untuk menentukan daerah kerja dari transistor itu pertama-tama adalah kita lihat dulu berdasarkan tabel yang ini. Apakah persambungan basis emitter di bias forward atau reverse. Baru kemudian nanti kita memisahkan dan memasukkan parameter-parameter dari daerah kerja untuk daerah aktif atau jenuh yang kita ambil dari tabel ini. Jadi untuk contoh yang nomor 1 ini ya, berarti transistor yang kita amati ini adalah transistor yang bekerja pada daerah aktif. Karena dipenuhi syarat dari daerah aktif. Itu tadi persambungan basis emitter di bias forward, kemudian besarnya tegangan kolektor basis itu bernilai positif. Sedangkan kalau kita memisahkannya pada daerah jenuh, ini tidak dipenuhi karena syarat dari daerah jenuh ini tidak dipenuhi bahwa arus basis harus lebih besar atau sama dengan arus basis minimum. Sedangkan di sini ketemunya lebih kecil ya. Jadi kesimpulannya adalah daerah kerja transistor ini berada pada daerah aktif. Kalau kita tahu daerah kerjanya adalah daerah aktif, maka transistor ini bisa kita gunakan sebagai penguat ya. Kalau berada pada daerah aktif tadi kan fungsinya adalah sebagai penguat.
Sedangkan misalkan kalau berada pada daerah jenuh atau cut off, maka transistor berfungsi sebagai saklar. Pada daerah jenuh sebagai saklar tertutup, sedangkan pada daerah cut off dia sebagai saklar terbuka. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Itu untuk menganalisa daerah kerja transistor. Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Chandra. Halo? Jelas, Bu. Oke ya, kalau jelas berarti itu ya. Jadi teknik menentukan atau analisa daerah kerja transistor itu tadi ya. Oke, jadi materi kuliah kita terakhir sampai materi ini ya. Oke, ini jaringannya jelek banget. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya absen dulu ya. Ananda Reski. Ada Ananda Reski? Tidak ada. Siti Nurlita? Hadir Ibu. Lana Fadlan? Hadir, Bu. Cut Ifatul? Hadir Ibu. Arifwa? Hadir, Bu. Muhammad Sohibul? Hadir, Bu. Wi Febrian? Hadir, Bu. Farisiki? Ada Farisiki Cornelius? Tidak ada. Indah Aulia? Hadir Bu. Ayu Andini? Ada Ayu Andini? Hadir Ibu. Mona Lisa? Hadir Bu. Azizi? Ada Azizi? Tidak ada. Kevin? Kevin? Tidak ada. Ambarwati? Hadir Ibu. Ardi Rizky? Hadir, Bu. Asprinda? Hadir, Bu. Nadia Tuljana? Ada Nadia? Tidak ada. Novian? Novian Hidayat? Izin Bu, Nadia hadir Bu. Dia hadir. Novian? Tidak ada. Jaki? Hadir, Bu. Randy? Hadir, Bu. Diva? Hadir, Bu. Ramadan? Bu. Ramadan di mana hadir, Bu? Duduknya jadi begini. Ramadan? Ramadan di mana hadir, Bu? Oh ya. Dika Maulana?
Hadir, Bu. Muhammad Jainal, Hadir, Bu. Muhammad Sadam, tidak ada. Bayu Nugraha, Hadir, Bu. Terry Dodo, ada Hadir, Terry. Bu. Hadir, Bu, Reza hadir. Marwesi, Reza, ada nggak? Reza Marwesi, tidak ada ya. Pandika Apriliansyah, ya mati. Halo Pandika, Permisi, Bu. Baru. Permisi, Bu. kedengaran nggak suara saya? Di sini soalnya deras, hujan deras. Putus-putus, Halo? Bu, suaranya, Bu. Iya, Izin masuk, Bu. Farisi Cornelius, Bulan 2020 siapa? 11 hadir. Suaranya kedengaran? Siapa? Farisi Cornelius, Bu. Suaranya kedengaran? Fahrun Al-Razi, Bu. Izin masuk. Wah, Farisi Cornelius, Bu. siapa? Halo? Fariski itu, Bu. Putus-putus Ya. dia. Siapa Fariski? Dengan Fahrun Al-Razi, Bu. Permisi, Bu. Siapa? Fahrul. Iya, Bu. Udah. Ada lagi? Permisi, Bu. Sebelumnya, Bu, kenalkan nama Azizun Salim 2020 70, Bu. Hadir, Bu. Siapa namanya? Gak kedengaran suaranya. Azizun Salim, Bu. Kedengaran? Siapa? Azizun Salim. Azizi, Bu. Tidak Azizi. kedengaran. Azizi, Bu. Azizi. Oke, siapa lagi? Azizi hadir, Bu. Siapa? Gak kedengaran suaranya, soalnya sini hujan deras. Siapa namanya? Azizi, Bu. Azizi Nur Salim 2020. Udah. Oke, siapa lagi? Nadia Tuljana, Bu. Siapa tadi? Nadia Tuljana, Bu. Iya. Udah. Bu, izin masuk. Siapa namanya? Sadam Wijaya, Bu. Dia itu, Bu, hujan deras di daerahnya, Bu. Jadi gangguan sinyal dia, Bu, keluar-keluar. Siapa? Sadam. Iya, Bu. Muhammad Sadam. Oke, udah. Ada lagi? Bu, Azizi hadir kan, Bu? Siapa? Siapa namanya? Bu, maaf, Bu, sinyal saya, Bu. Siapa namanya? Halo?
Halo? Saudara saya kedengaran nggak? Terdengar, Bu. Ya, oke. Kalau apa namanya, ada yang belum namanya ke absen tadi, soalnya di sini sama hujan deras juga, jadi suaranya nggak kedengaran. Nanti dicek aja ya, kalau yang belum absen namanya. Eh, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Suaranya penduduk besar. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk dasar elektronika pada hari ini sampai di sini ya. Ini berarti pertemuan terakhir. Sampai ketemu berarti di ujian ya, bulan Januari nanti. Oke, selamat siang ya, jaga kesehatan selalu. Oke, sampai ketemu di ujian akhir. Oke.